back to Benson Finwood. Now we are here with our parents, Ibu and Ayah. Hi friends! Hi friends! Oke friends, tadi yang diceritakan sama ibunya Benz dan Finn, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, cerita bagaimana kisah asal muasal manusia lahir di bumi ini. Kemudian ayah Benz dan Finn mau menceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam. Are you ready friends? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Friends, berikutnya kisah seorang nabi yang luar biasa. Allah berfirman mengenai beliau. Allah berfirman mengenai beliau. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Maryam, surat ke-19 di ayat 56 dan 57. Masya Allah, Nabi Idris begitu, tentunya begitu senang ya. Mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran. Semasa kecil, Nabi Idris senang bermain. Beliau juga rajin membantu orang tua. Nah, ini penting friends, buat kita semua, buat friends juga. Kita harus saling membantu orang tua, saling membantu siapapun juga. Ya, ada yang istimewa dari Nabi Idris yang patut ditiru. Apa itu, friends? Ayo. Ini sangat penting nih Untuk meneladani. Nah, ini penting sekali buat kita semua, friends. Nabi Idris itu amat rajin belajar. Nah, kan? Di sini adalah sifat dari Nabi Idris yang harus kita ikuti, patut ditiru karena kita rajin belajar. Nah, belajar adalah penting buat kita, friends. Beliau selalu membawa lembaran sahifah, yaitu lembaran yang dibawa kemana-mana untuk dibaca. Artinya kita penting untuk membaca, friends. Sahifah berisi ajaran Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Idris sering mencoba berbagai hal bermanfaat yang belum ada pada zaman itu. Beliau bahkan memikirkan yang belum terpikirkan orang lain. Tak heran, Nabi Idris tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai dan terhormat. Masya Allah. Nabi Idris merupakan orang pertama yang mengembangkan ilmu berhitung. Wah, tapi selain Archimedes, yang pertama kali adalah Nabi Idris. Kenapa? Karena Nabi Idris adalah urutan kedua setelah Nabi Adam. Nabi Syed ya, Nabi Adam dan Nabi Syed. Untuk Nabi dan Rasul, Nabi Idris kedua. Nabi Idris kedua. Oke. Beliau juga mendalami ilmu perbintangan sehingga manusia mulai dapat membuat penanggalan, yaitu kalender. Itu adalah ilmu perbintangan mengenai penanggalan. Kapan kita tahu bahwasanya hari ini tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Pertama yaitu adalah Nabi Idris yang membuatnya. Sebelumnya, manusia membalut tubuh dengan kulit binatang. Dan Nabi Idris lah yang menemukan cara membuat kain dan menjahit sehingga manusia bisa memakai pakaian yang nyaman. Pakaian yang kita ini adalah berawal dari Nabi Idris, friends. Itu penting buat kita, bahwasanya kita dibalutin semua. Dipelajari oleh Nabi Idris yang pertama kali menemukan cara membuat kain. Oke, friends, dan menjahitnya. Pada saat itu, manusia juga sering bingung nih, friends, saat membagi barang. Mereka tidak tahu apakah tiap bagian sama beratnya. Nah, kemudian Nabi Idris memecahkan satu dengan membuat timbangan, yaitu alat yang untuk mengukur mana yang bisa kita ukur untuk berat, membagi keseimbangan antara berat satu sama lain, friends. Nabi Idris juga yang pertama membuat pena untuk menulis dan mengajari orang-orang membaca. Ketika orang berjalan kaki kemana-mana, Nabi Idris menjinakkan kuda dan menjadikannya tunggangan, friends.
banyak sekali yang Tuhan Nabi Idris untuk mempermudah kehidupan manusia. Masya Allah, hebatnya Nabi Idris ya. Yeah. He's the true smartest man alive in real life. Okay. Masya Allah. Masya Allah, friends, hebat Nabi Idris. Nabi sangat pandai dan terhormat pula. Nah, friends, betapa luar biasanya ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Idris. Lalu, kalian apa lagi yang dimilikinya? Kalian tahu? Yuk, kita simak lagi ya. Nabi Idris dikarenakan tubuh tegap dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh tegap artinya dia bagus badannya. Dengan mudah beliau mematahkan batang besi atau mengangkat pohon tumbang yang merintangi jalan dia. Dengan kemampuan itu, beliau disayangi teman-temannya dan ditakuti orang jahat, friends. Nabi Idris menentang setiap orang yang terang-terang menyembah api. Nah, ini yang paling penting buat Nabi Idris nih, friends. Di zaman itu, beliau menaklukkan orang yang memperbudak kaum miskin dan lemah. Beliau menaklukkan orang yang memperbudak kaum miskin dan lemah. Artinya, Nabi Idris tidak menyukai dengan adanya perbudakan terhadap kaum miskin dan yang lemah, friends. Perbudakan apa ya? Perbudakan artinya kita menarik orang atau memelihara orang dengan tanpa bayaran untuk dipekerjakan, disuruh ini, disuruh itu. Nah, tapi kita nggak bayar ke mereka, friends. Jadi perbudakan zaman itu sudah ada dalam saat zaman Nabi Idris. Sebelum zaman Nabi Idris. Itu sebabnya Nabi Idris tidak suka dengan hal perbudakan. Jadi Nabi Idris paham perbudakan? Oke. Friends juga pasti tentunya paham ya mengenai perbudakan, insya Allah. Friends, jumlah orang yang tidak menyembah Allah pada saat itu sangat banyak. Mereka semua menentang ajaran Nabi Idris. Karena itu, Nabi Idris membuat senjata dan mendalami ilmu perang untuk melawan mereka. Berarti Nabi Idris benar-benar sangat pintar ya, friends. Ketika pertemuan berlangsung, Nabi Idris memimpin pasukannya laksana seekor singa. Wow. Meskipun orang-orang kafir mengalahkan para pahlawan mereka yang gagah perkasa, Nabi Idris dapat mengalahkan mereka dan para pahlawan orang kafir tersebut. Itulah awal beliau mendapat julukan yang menggetarkan. Nah, disebut Asadul Usud. Artinya apa, friends? Artinya adalah singa dari segala singa. Wow. Singa dari segala singa. Oh, saking hebatnya, friends ya, Masya Allah ya. Kaum kafir yang memerangi Nabi Idris tidak lain adalah keturunan Qabil. Nah, ini ada kaitannya tadi, friends, dengan cerita Qabil dan Habil. Pada saat itu di zaman Nabi Adam, Qabil memiliki keturunan selanjutnya, kemudian Habil tidak memiliki selanjutnya keturunan karena Habil sudah meninggal, Ibu ya. Ya, Ben ya. Ini kan cerita itu, friends. Habil dibunuh oleh Habil dibunuh oleh Qabil, jadi tidak memiliki keturunan. Nah, semua keturunan dari Qabil, itu, friends. Nah, ada yang lucu lagi, friends. Ternyata iblis tetap menggoda hati mereka untuk menyembah api. Lucu ya, friends. Sendirian Nabi Idris datang ke tempat mereka, friends. Perangainya yang luhur amat disukai orang, beliau pun mulai berdakwah. Pada saat itulah banyak orang yang menentang beliau, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Idris, friends. Siapa Allah itu? Tanya mereka. Hei Idris, lihatlah, tanpa Allah kami hidup makmur. Kami memiliki ribuan ternak. Selain itu, sejauh mata memandang, kebun kami terhampar luas. Jadi, buat apa menyembah Allah? Itu kata mereka loh, friends, bukan kata aku loh, friends, bukan kata friends. Astagfirullahaladzim. Oke, semua itu tidak abadi, jawab Nabi disebut. Mungkin Nabi bisa jawab seperti ini. Semua itu tidak abadi. Setelah mati, kemana ruh kalian pergi? Kepada api yang kalian sembah itu? Tidak, saudara-saudara. Ruh kita semua kembali kepada Allah. Sebab dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua umat manusia dan makhluknya Allah. Dia menciptakan api, dia menghidupkan ternak kalian, dia juga yang menghamparkan kebun-kebun kalian. Semua itu miliknya, milik Allah. Jika Allah mau, akan datang paceklik yang menelan semua kekayaan kalian. Dan itu dalam sekejap. Paceklik apaan? Paceklik, oh iya, friends. Paceklik apa, friends? Paceklik itu adalah
keadaan di mana ternak dan tumbuh-tumbuhan akan mengalami perkebunan, ternak dan pertanian akan mengalami kesulitan untuk bisa bertumbuh, panen, tidak ada panen, tidak berkembang. Penyebab mungkin adalah karena kondisi alam, tidak berbuah, alam yang bakal menjadi kemarau, tidak ada hujan, masa-masa kesusahan, segala sesuatu susah. Jadi itu yang disebut paceklik, teman-teman, friends. Jadi itu yang disebut paceklik, friends. Oke? Orang-orang itu malah tertawa terbak itu berat. Orang itu tertawa, anehnya terbak-bak mereka tertawa. Idris, ini adalah daerah subur. Tak pernah ada paceklik sejak nenek kami tinggal di sini. Api, Idris, api. Kata salah seorang sambil menunjuk altar pemuja mereka. Apilah yang memberikan semua ini kepada kami. Api yang menerangi kami pada waktu malam. Api yang mematahkan air dan makanan. Dan api yang membengkokkan logam untuk membuat peralatan. Jadi apilah yang kami sembah, Idris. Api. Sebut mereka, friends. Begitu mereka bangganya dengan api. Yang meyakinkan bahwasanya api yang segala sesuatunya buat mereka. Padahal, but can fire make animals? Can fire make animals? Can create a human? Can create a tree? Do you think so? No, of course, friends. That's just crazy. That's just imagination. See? That's good, man. That's true, man. Friends, puluhan tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang mau menjadi pengikut Nabi Idris. Siksaan demi siksaan kaum kafir senantiasa menimpa mereka. Nah, itu yang nanti ada kaitannya dengan paceklik. Lama-kelamaan semakin keras dan menyakitkan. Akhirnya Allah memberi perintah kepada Nabi Idris dan pengikutnya untuk hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk tujuan yang baik. Tujuan tertentu. Itu tujuan karena tujuan dari Allah atau perintah dari Allah. Sepeninggal mereka datanglah paceklik yang amat mengerikan. Yang sudah disebutkan oleh Nabi Idris sebelumnya, friends. Yang dikatakan oleh Nabi Idris bahwasanya jika Allah berkehendak, itu terjadi, friends. Sepeninggal mereka datanglah paceklik yang amat mengerikan. Padang rumput meranggas dan melebur menjadi pasir. Apa tuh padang meranggas? Mungkin di sini meranggas artinya adalah hangus atau mungkin burn away. Burn away. Padang rumput artinya kering, gesang, gitu. Dan melebur menjadi pasir artinya dari tumbuh-tumbuhan tersebut, dari padang tersebut yang tadinya subur dan kini menjadi pasir, friends. Hujan tak lagi turun. Nah, tadi Ayah sudah sebutkan ya, Benz ya. Pasir itu ada kaitannya dengan hujan yang nggak turun. Kekeringan. Mata air dan sungai menguap, friends. Kaum kafir keturunan Qabil hanya bisa berharap masa paceklik cepat berlalu. Tapi Nabi sudah katakan sebelumnya. Namun ternak-ternak perlahan bergeletakan mati, friends. Tanaman mengering hingga ke akar-akarnya. Kaum kafir pun bergelimpangan karena kelaparan. Astagfirullahaladzim. Satu persatu mereka mati. Benar-benar azab yang mengerikan, friends. Sementara itu Nabi Idris dan para pengikutnya yang tadinya hijrah kemudian membangun kota yang tentram di tempat baru mereka, friends. Di sana beliau mengajarkan ilmu perbintangan, berhitung, menulis, dan semua pengetahuan lainnya yang Nabi Idris ketahui dan Nabi Idris pahami dan dapati ilmu tersebut. Assalamualaikum, ucap seorang laki sambil mengetuk pintu. Nabi Idris membuka pintu. Beliau sedikit heran melihat seorang laki-laki yang belum pernah dikenalnya pada saat itu di zamannya Nabi Idris. Waalaikumsalam, silakan masuk, kata beliau ramah. Nabi Idris memang terbiasa didatangi tamu dari jauh yang hendak menuntut ilmu, friends. Jadi bukan hanya pengikut Nabi Idris sekitarnya, tapi Nabi Idris didatangi oleh tamu jauh
yang ingin mengetahui ilmu mengenai apa yang diketahui Nabi Idris, friends. Sepertinya saudara tidak datang dari jauh, kata sang Nabi sambil memandang pakaian tamunya. Pakaian saudara tidak berdebu dan wajah saudara segar. Padahal setiap musafir pasti ke London pakaiannya kumal. Kumal atau artinya lusuh, kotor, karena perjalanan jauh mereka. Anehnya, saya merasakan saudara datang dari tempat yang amat jauh, lebih jauh daripada semua tempat di bumi ini. Itu dugaan Nabi Idris kepada tamu yang mengetuk rumah Nabi Idris. Benar sekali, jawab sang tamu sambil senyum. Saya datang dari tempat yang lebih jauh daripada semua tempat di bumi ini. Tetapi Allah mengizinkan saya menempuhnya lebih cepat dari tetangga Anda jika dia datang berkunjung ke lemari. Nabi Idris amat terkejut mendengarnya. Siapa gerangan orang ini? Tamu itu kembali tersenyum. Saya datang ke sini untuk bersahabat dan mengenal Anda lebih dekat. Saya ingin beribadah bersama. Mendengar itu, Nabi Idris mengajak tamunya bermalam. Siapakah gerangan tamu itu? Anda tahu? Oke, kita lanjut, friends. Di rumah Nabi Idris, mereka tidak banyak bicara, friends. Keduanya beribadah dan terus beribadah hingga tiba saat makan malam. Nabi Idris mempersilakan tamunya makan. Terima kasih, ya Tuhan. Silakan tuan saja yang makan. Saya tidak bisa menunda ibadah ini. Ketika malam semakin larut, Nabi Idris memerintahkan tamunya untuk beristirahat. Silakan tuan beristirahat. Saya tak ingin menunda ibadah saya, jawab sang tamu. Nabi Idris sudah rasa kagum dalam hati. Masya Allah. Keesokan harinya, hal yang sama terulang lagi. Rasa kagum sang Nabi berubah menjadi rasa heran. Bagaimana mungkin orang yang terus beribadah tanpa makan, tanpa minum dan tidur dapat kelihatan begitu segar bugar? Siapa ya sebenarnya, friends? Siapa mereka? Siapa dia? Tanya Nabi Idris dalam hati. Seolah tahu pikiran tuan rumahnya, tamu itu menoleh dan senyum. Anda tidak usah heran, katanya. Anda tidak usah heran, katanya. Sayalah Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, friends. Idris terkejut. Beliau bertanya, apakah sudah saatnya Allah memanggil saya ke hadapannya? Tidak, jawab malaikat Israel. Tidak, saya hanya ingin beribadah bersama Anda. Bukankah Anda tahu bahwa para malaikat selalu mendekati orang-orang yang beriman? Kali ini Allah mengizinkan saya berubah wujud menjadi manusia. Itu yang terjadi, friends. Nabi Idris pun amat senang sehingga beliau mengungkapkan keinginan yang terpendam. Umat saya banyak bertanya tentang pencabutan nyawa, kata beliau kepada Nabi Idris. Bisakah saya merasakannya saat ini? Heran ya, friends. Ada orang yang pengen tahu bagaimana rasanya nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Tapi ini Nabi Idris, kita mau heran juga. Biasanya manusia amat takut apabila saya mendatangi mereka. Kan, friends? Jawab malaikat Israel. Setiap nyawa yang dicabut adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak saya. Karena itu saya akan memohon izin kepada Allah. Allah pun mengizinkannya. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dan mengembalikannya lagi, friends. Saya tak merasakan apa-apa, ucap Nabi Idris. Oh, saya mencabut nyawa orang beriman dengan lembut, jawab malaikat Israel. Sangat berbeda dengan orang yang tak beriman, friends. Tentu sakit sekali, kata Nabi merunduk. Luar biasa sakit, jawab malaikat Israel. Saya bisa merasakan hentakan ruh mereka di tangan saya. Friends, Nabi Idris, singa dari segala singa, dan dia merinding mendengarnya. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan lagi kepada malaikat Israel. Umat saya banyak bertanya tentang keindahan surga dan kejamnya neraka. Bisakah Anda membawa saya melihat keduanya? Jawab Nabi Idris. Berkat izin Allah, malaikat Israel diperkenankan membawa Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka. Wah. Mengapa Anda ingin melihat neraka? Tanya
tanya malaikat Israel. Saya amat takut mendekat azab Allah. Jawab Nabi Idris, mudah-mudahan keimanan saya bertambah apabila melihatnya. Ucap Nabi Idris. Tiba-tiba terdengar raungan bergemuruh. Kuatkan hati Anda, kata malaikat Israel. Kita mendekati neraka. Nabi Idris berdebar-debar. Tak lama, raungan itu makin keras. Terlihatlah malaikat Malik, sang penjaga neraka. Para penghuni neraka sedang disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Nabi Idris pun pingsan melihatnya. Setelah siuman, Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Beliau masuk ke surga ditemani malaikat Ridwan, sang penjaga surga yang selamat-selamat. Pemandangan neraka pun lenyap dari ingatan. Nabi Idris sampai pingsan menyaksikan semua keindahan surga. Seindah-indahnya mimpi tak mungkin bisa menggambarkan keadaan surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi Idris berlinang air mata karena terharu dan amat bahagia. Saya tak ingin pulang. Saya ingin beribadah di sini hingga hari akhir. Anda boleh tinggal di sini apabila semua amal telah ditimbang, kata malaikat Israel. Akhirnya Allah memberikan sebuah tempat yang mulia di langit, tempat beliau beribadah sampai tiba kiamat. Friends, Anas bin Malik meriwayatkan, ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj bersama malaikat Jibril, beliau tiba di langit ke-6. Seorang laki-laki menyambut beliau dengan ucapan, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Siapakah dia? Wahai malaikat Jibril, tanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menjawab, dialah Idris. Jadi begitulah friends cerita Nabi Idris sekilas. Masya Allah, Nabi Idris. Sampai merinding, merinding membacanya. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad udah pernah ketemu Nabi Idris ya? Ketika Isra Mi'raj. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu bukan hanya ketemu Nabi Idris, bahkan Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya dan Rasul lainnya. Nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad, Rasul sudah bertemu dengan mereka. Dan satu hal yang amat sangat wow di sini ketika dikatakan di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang menyambut dengan ucapan selamat datang, sedang ini ya diberikan tempat Allah, tempat beliau beribadah sampai tiba kiamat nanti. Karena saking Nabi Idris berkata, aku ingin beribadah terus. Ya, karena atas permintaan Nabi Idris kepada Allah, hari akhir. Ya, friends, atas permintaan Nabi Idris kepada Allah, Allah mengizinkan kepada Nabi Idris bahwasanya Nabi Idris bisa tinggal di surga ke-6. Dan yang Masya Allah hebatnya lagi, Nabi Idris sudah mengenal Nabi Muhammad SAW sama Nabi yang lain. Bukan, di sini disebutkan pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, pertama kali beliau bertemu, lalu Nabi Idris sudah mengucapkan salam, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Artinya Nabi Idris sudah mengetahui bahwasanya siapa Nabi Muhammad. Mau cerita selanjutnya? Yuk, mau kita lanjut? Oke, friends. Mungkin ini ya, ada banyak pelajaran penting nih dari cerita Nabi Idris. Bagaimana maknanya kita harus rajin belajar, friends. Kemudian kita terus belajar untuk menggali sesuatu yang bermanfaat. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga cerita oleh ayah, Nabi Idris bisa belajar mengenai berhitung, kemudian menimbang, kemudian perbintangan, kemudian juga mengenai dengan kepintaran beliau bisa mengerti apa manfaatnya kuda, seperti itu tadi ya. Yang kita cuma berpikir
jalan kaki saja, tapi kalau ada ternak yang bisa dimanfaatkan dan Itu tidak bisa harus menjadi transportasi, tidak friends. harus menyiksa binatangnya, Mm-mm. itu bisa dijadikan satu transportasi. Kemudian perbudakan juga, Nah, karena itu hal penting karena Nabi Idris tidak menyukai dengan perbudakan kaum miskin dan lemah. ya, dan itu satu pelajaran penting juga untuk Benzema dan Friends, untuk teman-teman semua, bahwa semua manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita Beramal dan beribadah bertakwa kepada dan Allah. beriman kepada Allah. Allah hanya melihat seperti tadi sudah dibahasnya dari awal dari cerita Nabi Adam. Ya. Allah hanya melihat bukan Allah hanya melihat. Oke, friends, tadi kisah Nabi Idris alaihissalam yang sudah ayah Ben sudah bacain tadi, sebelumnya dibacain sama Ibu Ben Sanfin mengenai Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya kita akan membaca Nabi Hud alaihissalam, tapi untuk video berikutnya, friends. Oke, jangan lupa untuk Subscribe, click the bell, and like to our videos. juga nonton video Benzema, video Benzema yang lainnya, Benzema Film World. Kalau friends subscribe dan kasih like, kasih share video kita kami, tentunya kami akan membuat video-video yang seru, cerita mengenai nabi selanjutnya atau cerita-cerita yang seru tentunya buat untuk kita sajikan, untuk kita sajikan. Yeah, and also don't forget to subscribe to our channel. That's because we're almost going nearly to 1K. Yeah. 1000 Yeah. subscriber. Ayo friends, Come ayo subscribe ya sampai 1000 subscribe. 1,000 subscribers. That will be important for us, friends. Yeah. Okay? Even And more, it will be okay. I mean more. Yeah. Yeah. Well, if you want more, it will be. We really appreciate for your help, for your subscribe, friends. Okay. Okay, friends. That's all about our video, and that's all about the storytelling about kisah Nabi Adam. 25 Nabi dan Rasul.